kita bisa merasakan ya, pada saat hawa nafsu ingin memainkan kita, ingin mempermainkan kita, itu kita bisa merasakan. Ya. Orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu, misalnya dia suka pada sesuatu yang dia sukai itu, ini membuat dia bisa lost control, bisa lepas kendali. Misalnya dia sukanya kebut-kebutan. Ini kalau kita kasih tahu jangan ngebut, dia nggak mau dengar lagi. Kenapa? Karena kecintaannya kepada kebut-kebutan itu. Kecintaannya kepada kebut-kebutan itu hawa nafsu. Pada saat dia sudah tidak bisa kita bilangi, itu artinya dia sudah berada di bawah kendali hawa nafsunya. Makanya mau 1000 kali kita bilang jangan kebut-kebutan, dia tetap ngebut. Kenapa? Karena itu hawa nafsu. Dengan apa itu diobati? Dengan iman, disentuh imannya, diarahkan dia menjadi hamba yang takwa, yang mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Disentuh dia untuk beramal soleh, berbuat kebaikan. Disentuh hatinya bahwa kebut-kebutan itu hal yang buruk, yang bukan saja bisa mencelakakan dirinya, tapi juga bisa mencelakakan orang lain, karena kebut-kebutan tidak pada tempatnya, bukan di arena balap. Jadi harus disentuh imannya, disentuh ketakwaannya, disentuh dengan pendekatan amal soleh. Ini menjadi penting untuk kita pahami. Jadi begitulah halusnya hawa nafsu itu memperdaya anak-anak manusia. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani mengartikan al-hawa, hawa nafsu itu adalah mailun nafsi ila syahwati, kecenderungan seorang hamba Allah atau mengalirnya jiwa seorang hamba Allah untuk memperturut nafsu syahwatnya. Jadi hamba Allah yang berkecenderungan atau mengalir jiwanya untuk mengikuti aliran nafsu syahwat itu, itulah yang dimaksud dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu mengajak kita untuk tidak taat. Itu kecenderungan dari hawa nafsu. Contoh sederhananya, ada orang yang suka merokok. Begitu dia mendengar suara azan, dia masih merokok. Lalu ada kawannya bilang, itu sudah azan, mari kita berwudu untuk siap-siap memenuhi panggilan azan itu. Hawa nafsunya bilang, tanggung, rokok udah dibakar, tunggulah habis rokok ini. Itu hawa nafsu. Begitu habis rokok, azan pun selesai, hawa nafsu bilang, tanggung sebatang lagi, bakar lagi. Sampai akhirnya qomat terdengar, dia belum berwudu. Berapa kebaikan yang tertinggal dari akibat dia mengikuti hawa nafsunya itu? Banyak kebaikan yang tertinggal. Yang pertama, karena sudah qomat, dia belum berwudu, wudunya akan tergesa-gesa, wudunya akan tidak sempurna karena tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, bisa-bisa dia melupakan bacaan atau doa setelah wudu karena tergesa-gesa. Nah, sudah dua kebaikan yang hilang akibat hawa nafsu. Yang ketiga, kalau sholat itu adalah sholat
yang ada sunat rawatib qobliyahnya, dia sudah tidak dapat. Karena muazin sudah qomat pada waktu dia masuk ke dalam masjid. Jadi banyak kebaikan akhirnya tercecer, tertinggal akibat diperdaya oleh hawa nafsu. Jadi begitulah cara hawa nafsu itu memperdaya banyak hamba Allah tanpa hamba Allah itu menyadarinya. Oleh karenanya perlu ada introspeksi diri ke dalam diri setiap para hamba, pada bagian-bagian mana yang dia biasa terjebak oleh keinginan hawa nafsunya, agar dia mempersiapkan diri untuk tidak lagi mengikuti kendali hawa nafsunya itu. Jadi harus ada introspeksi. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, kalau sudah di malam hari, sebelum kita membaca bacaan doa tidur dan bacaan-bacaan lain yang disunnahkan oleh Nabi, maka sempatkanlah waktu sejenak untuk bermuhasabah. Sempatkanlah waktu sejenak untuk mengevaluasi hari yang sudah kita lampaui, sejak dari waktu kita bangun di waktu subuh sampai dengan kita sudah membaringkan badan kita kembali untuk tidur. Apa yang sudah kita lakukan tadi dalam satu hari itu? Adakah hal-hal yang sifatnya kita memperturutkan hawa nafsu, yang dengan itu kemudian kita kehilangan banyak kebaikan atau tidak? Ini harus ada evaluasi. Ya, kalau ada, itu kita perbaiki agar keesokan hari jebakan-jebakan hawa nafsu itu tidak kembali terulang kena pada diri kita. Jadi ada muhasabah setiap kita mau tidur. Ada introspeksi diri setiap kali kita mau tidur berkaitan dengan aktivitas keseharian yang baru saja kita lewati itu. Dengan demikian, jebakan-jebakan hawa nafsu yang mengarahkan kita kepada keburukan bisa kita atasi dengan evaluasi itu, dan tidak akan terulang kembali pada hari-hari mendatang. Para ulama dengan mengutip surat An-Nisa, surat keempat ayat 135, menyimpulkan bahwa hawa nafsu itu meskipun bisa bersifat positif, tetapi berkecenderungan untuk negatif. Sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 135 Allah berfirman, "Fala tatabiul hawa." Jangan kamu ikuti hawa nafsu, anta'dilu, karena ingin menyimpang dari kebenaran atau keadilan. Jadi hawa nafsu itu berkecenderungan membawa kita kepada kekhilafan, kesalahan dan dosa. Itu kecenderungan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ingin menyeret kita kepada kebatilan, ingin menyeret kita kepada keburukan, ingin menyeret kita kepada kekhilafan-kekhilafan, ya, ingin membuat kita ini lalai dari mengingat Allah. Itulah hawa nafsu. Oleh karenanya Allah mengingatkan, fala tatabiul hawa. Maka janganlah kamu sekalian mengikuti hawa nafsu itu. Karena bahaya sekali hawa nafsu itu kalau diikuti. Dia berkecenderungan
untuk membawa kita pada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari keadilan, menyimpang dari kebaikan dan sebagainya. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 28, Allah juga mengingatkan kita, wala tuti man aghfalna qalbahu. Janganlah kamu taati orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan an zikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, di mana mereka sudah mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan keadaannya telah melampaui batas. Berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 28 ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa hal. Yang pertama, jangan taati orang yang hatinya telah Allah lalaikan dari mengingat Allah. Ya. Jangan taat kepada orang yang hatinya sudah Allah lalaikan dari mengingat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya janganlah berkawan dengan orang-orang yang terbiasa tidak mengingat Allah. Berkawanlah dengan orang-orang yang hidupnya terbiasa dengan mengingat Allah. Lebih jelasnya lagi, berkawanlah dengan orang-orang yang imannya baik, berkawanlah dengan orang-orang yang senantiasa beramal soleh, karena kita pun akan terwarnai dengan iman yang baik itu, kita akan terwarnai dengan perbuatan-perbuatan baik atau amal soleh itu. Sebab orang yang mengikuti hawa nafsu itu jelas tidak mempertimbangkan kebaikan. Yang penting apa yang dia inginkan dapat dan dia terpuasi dengan kemauan hawa nafsunya itu. Sehingga di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 ini Allah dengan tegas mengatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan engkau taati ya, orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang biasa hatinya ingat kepada Allah. Berkumpullah dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam pengertian menyebut maupun dalam pengertian mengingat, atau zikir dalam pengertian menegakkan sholat, atau zikir dalam pengertian ta'lim, mencari ilmu yang menguatkan imannya dengan ilmu itu. Nah, kepada orang-orang yang seperti itulah kamu taat, kepada orang-orang yang seperti itulah kamu bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat 28 ini Allah mengingatkan kepada kita, kalau hawa nafsu sudah diperturutkan, maka keadaannya pasti sudah melampaui batas. Jadi kalau hawa nafsu sudah diperturutkan, keadaannya pasti melampaui batas. Ya. Sudah waktunya sholat, hawa nafsu bilang sebentar lagi. Ya. Kita duduk-duduk sendirian, tidak ada kegiatan, hawa nafsu bilang supaya kita mengkhayal saja. Duduklah sendirian, mengkhayal, melamun.
Padahal seharusnya kita manfaatkan itu untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah. Membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mengisi batin kita, hati kita itu dengan senantiasa mengingat kepada Allah. Tapi hawa nafsu tidak seperti itu. Kita sendirian, maka kita dipengaruhi untuk berangan-angan. Kita dipengaruhi untuk terbuai oleh lamunan-lamunan. Sehingga waktu kita habis. Coba kalau tadi dalam kesendirian kita manfaatkan untuk berzikir, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, kita manfaatkan untuk berselawat, kita manfaatkan untuk bertafakur, merenung dan sebagainya, kita sudah mendapatkan pahala yang banyak. Tapi hawa nafsu kita tidak mau. Dia membuat kita melampaui batas. Di antara sikap dan sifat melampaui batas itu adalah mengabaikan sesuatu yang seharusnya bisa bermanfaat kepada kita, menjadi kita kehilangan manfaatnya. Jadi waktu habis sia-sia, ya, yang ada hanya lamunan, kita tidak bisa beramal soleh. Padahal kalau kita tadi tidak mengikuti hawa nafsu, melamun dengan lamunan yang panjang, mungkin kita sudah banyak mendapatkan zikrullah, sudah banyak kita berselawat kepada Nabi, sudah banyak ayat Quran yang kita baca. Nah, jadi jangan sampailah hidup kita ini terperdaya oleh hawa nafsu. Sehingga di dalam surat An-Nazi'at ini, dimulai dari ayat 37 sampai ayat 41, itu intinya mengingatkan kepada kita, kitalah yang harus mengendalikan hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita. Dengan adanya ingatan-ingatan seperti ini, insya Allah kita akan selalu waspada dari tipu daya hawa nafsu, sehingga kita selamat mengakhiri hayat kita di dunia ini dalam keadaan bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Demikian saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.